Lucu gak dokternya? Seru ya, baik ya? Iya, tadi habis vaksin dikasih apa? Mama yang agak dikit galak. Mama yang dikit galak. Mohon maaf, iya kalau enggak tadi lama banget. Kasihan yang lain ngantri, kamu drama. Ini dikasih apa? Dikasih ring, dikasih hadiah sama dokternya. Terus tadi juga diajakin ngobrol dulu ya, Gem? Tadi Gempi pinjem stetoskopnya tante dokter ya? Ini sama bawa pulang oleh-oleh sarung tangan. Buat Gempi, iya. Seru, dokternya baik. Aku sih happy banget, senang ke RSCA Bina Medica ini karena tempatnya juga kan udah lega banget, terus semuanya yang di sini melayaninya full luar biasa, ramah, baik banget, semuanya juga protokol kesehatannya lengkap, pokoknya puas sekali untuk di RSCA Bina Medica. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Segalaku bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Ayo masuk. Aku nggak mau. Ayo Bonbon, kita masuk. Enggak. Masuk aja, nggak Aku apa-apa kok. takut. Dokternya nggak Nggak galak. mau, Bin. Kamu aja sana Ayo yang udah, masuk. Bonbon. Nggak mau. Ayo, ikut aku masuk aja. Bin. Nanti Udah aku nggak apa-apa, disuntik. dokternya nggak galak kok. Lihat. Apa itu? Aku hanya ini. Ayo ikut aku masuk. Nanti ini aku kasih deh buat kamu. Ayo, ayo Aku masuk mau ya. deh. Dokternya nggak ada yang galak kan ya? Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bunda, selamat datang dan selamat bergabung pada webinar RSIA Bina Medica dengan tema pneumonia, ancaman serius pada balita dan anak-anak. Senang sekali hari ini aku Vina, Marketing Communication RSIA Bina Medica sekaligus host, bisa bertemu dengan Bunda di rumah. Semoga sharing edukasi hari ini berjalan lancar dan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita lanjutkan acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya akan aku bacakan tata tertib webinar, boleh ditampilkan. Tata tertib webinar RSIA Bina Medica. Peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Selama kegiatan virtual, peserta harus open cam. Pada saat pemateri berbicara, mikrofon harap di-mute. Semua peserta memakai nama sendiri pada identitas Zoom. Peserta mengisi daftar hadir melalui link yang di-share pada kolom chat. Peserta yang berbicara adalah peserta yang ditunjuk oleh host, tertib, sopan, dan fokus mengikuti webinar. Lalu selanjutnya, rundown acara boleh ditampilkan. Yang pertama, pembukaan dan pembacaan tata tertib webinar, promotional break, pembacaan CV moderator, pembacaan CV narasumber, promotional break, pembacaan dan penyampaian materi pneumonia ancaman serius pada balita dan anak-anak oleh Dr. Marissa Pujaji, SPA, sesi tanya-jawab, dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, sebelum kita lanjut ke promotional break, ini aku mau remind ke seluruh peserta yang sudah hadir, jangan lupa untuk persiapkan pertanyaan kalian, karena nanti akan ada 3 giveaway merchandise dari RSIA Bina Medica untuk 3 pertanyaan terbaik yang akan aku umumkan langsung ya nanti sebelum penutupan. Jadi bisa disiapkan dulu pertanyaannya dan ditulis di kolom komentar dengan format nama, domisili, dan juga Instagramnya. Nah, setelah ini akan ada promotional break yang akan lewat sebentar. RSIA Bina Medica, sing-singkan baju maju bersama, terus berikan layanan terbaik untuk wanita, ibu, dan anak. RSIA Bina Medica, profesional, unggul, dan mandiri. Akreditasi yang paripurna, wujud baktimu pada pertiwi. Sigap dalam memberi perawatan, utamakan keselamatan. Selalu menjadi yang terdepan demi kesehatan Indonesia. RSIA Bina Medica, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Terus bergerak untuk tingkatkan kualitas, berkarya bersama. RSIA Bina Medica, fasilitas lengkap, modern, hasilkan prima. Melayani dengan sepenuh hati, RSIA Bina Medica. Jadi harapan keluarga Indonesia, RSIA Bina Medica. Hai Ayah Bunda,
Masa pandemi belum berakhir, mari kita sama-sama jaga sistem imun si kecil. Berikut adalah beberapa tips yang dapat saya bagikan. Pertama-tama, kita bisa lakukan dengan memberikan makanan yang berkualitas. Berkualitas dalam segi kuantitas dan tentunya dalam segi kualitas. Kualitas yang seperti apa? Makronutrien dan mikronutrien. Mikronutrien ada beberapa macam. Mikronutrien yang terutama mendukung sistem imun seperti vitamin C, vitamin D, dan zinc. Tetapi tentunya mikronutrien lain juga harus kita cukupkan, terutama untuk tumbuh kembang si kecil. Selain makanan yang bergizi, kita juga harus mencukupkan tidur. Nah, tidur juga sangat mendukung sistem imun si kecil nih ayah bunda. Nah, jangan lupa berikan tidur pada anak sekitar 10-12 jam dalam sehari untuk mendukung sistem imun si kecil. Selain tidur, ayah bunda juga harus mengajak si kecil untuk beraktivitas nih. Aktivitasnya seperti apa? Seperti rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ajaklah si kecil untuk melakukan aktivitas fisik selama 180 menit dalam sehari. Dan untuk anak yang lebih besar, ajaklah untuk melakukan aktivitas fisik yang lebih berat sekitar 60 menit dalam sehari. Nah, pastikan hal-hal tadi untuk dilakukan ya ayah bunda untuk mendukung sistem imun si kecil. Dan apabila ayah bunda ingin pergi jalan-jalan, pikir-pikir lagi ya, supaya kita semua terlindungi dalam pandemi ini. Saya Dr. Marisa Pujadi, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medica, Care with Love. Baik, itu dia promotional break dari RSIA Bina Medica. Selanjutnya, aku akan bacakan CV moderator kita. Hari ini ada Dr. Maya Yulindini, selaku dokter umum di RSIA Bina Medica Bintaro. Dr. Maya Yulindini lulus dari Medical Faculty of Yarsi University Jakarta pada tahun 2016. Dan beberapa achievement yang beliau dapatkan diantaranya seperti Best Internship Doctor for Indonesian Internship Doctor Program, RS Bayangkara Brimob, Best Member of Community Empowerment Regional Board, ISMKI Wilayah 2, dan beberapa Individual Development and Organizational Experience seperti Moderator PIT ID Depok 9 pada 2023, Speaker for C Today News Indonesia, Mass Traps, Fashion Statement or Health Hazard in COVID-19 Pandemic pada tahun 2021, Speaker of Webinar Awam, Strategi Vaksin dan Herd Immunity sebagai solusi pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dan beliau juga aktif untuk melakukan publikasi, diantaranya seperti Association Between Feeding Intolerance and Intestinal Dysbiosis in Very Premature Infants, Clinical Experimental Pediatric Journal, co-author pada tahun 2023, dan juga masih banyak publikasi lainnya. Baik, langsung saja kita undang kepada Dr. Maya Yulindini untuk bergabung dan melanjutkan sesi webinar bersama dengan Dr. Marisa. Halo, selamat pagi Dr. Maya. Selamat pagi Mbak Vina, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas, Dok? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Mbak Vina atas perkenalannya. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Perkenalkan saya Dr. Maya yang akan bertindak sebagai moderator pada sharing session kita pada hari ini mengenai pneumonia pada anak.
Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah nih mendengar apa sih pneumonia, atau mungkin sebagian juga belum. Atau ada beberapa Ibu dan Bapak yang sudah pernah mengalami anaknya mengalami pneumonia. Misalnya keluhannya ada batuk, demam gitu ya. Kemudian anak tiba-tiba sesak sehingga dibawa ke setting emergency ataupun poli anak. Kemudian dokternya mengatakan, oh ini terkena pneumonia. Nah, sebenarnya apa sih pneumonia? Dan kemudian bagaimana gejalanya? Dan apa saja yang perlu dilakukan ketika anak terkena pneumonia? Dan tentunya bagaimana pencegahan terhadap pneumonia itu sendiri. Oleh karena itu, kita sudah hadir nih narasumber yang tentunya ahli di bidangnya, yaitu Dr. Marisa, spesialis anak. Sebelum ke materi Dr. Marisa, kita kenalan dulu ya dengan Dr. Marisa. Saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Baik, Dr. Marisa Tania Stefani Pujiaji, spesialis anak, merupakan dokter spesialis anak di RSI Abina Medika saat ini. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya Jakarta pada tahun 2006. Kemudian beliau melanjutkan spesialis anak di program studi ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan sekarang, selain di Bina Medika, beliau bekerja sebagai dokter anak di RS Premier Bintaro, kemudian dokter anak di Klinik Utama Arka Medika BSD, dan sebelumnya sempat di Klinik AP dan AP Jakarta. Beliau juga aktif di organisasi, yaitu anggota Yayasan Picunic Indonesia dan organisasi lainnya. Beliau juga aktif untuk menulis dan sebagai pembicara, salah satunya yaitu pembicara webinar awam pada tahun 2020 dengan tema rekomendasi nutrisi untuk kesehatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saat ini Dr. Marisa sudah bergabung dengan kita semua. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dr. Marisa. Selamat pagi semuanya. Pagi, dokter. Wah, sudah banyak sekali nih, dok, peserta yang ingin mendengarkan tentang pneumonia ini. Untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Selamat pagi. Hari ini kelihatannya cerah ya seperti hari-hari biasanya, terutama kalau kita mau mendengar tentang pneumonia yang lagi marak-maraknya. Oke, mungkin tanpa menunggu waktu kita langsung aja ya, kita langsung lihat slide-nya nih. Pasti semua udah nggak sabar. Slide-nya dari ini ya, langsung diinin kan? Betul, dokter. Ya. Oke. Nah, judulnya aja udah keren banget ya. Pneumonia ancaman serius pada balita dan anak. Nah, ini benar banget. Jadi, pneumonia itu adalah sebuah radang pada paru-paru. Ya, next kita langsung aja masuk. Pneumonia itu sebenarnya bisa kena pada siapa aja, termasuk pada bayi, pada balita, pada orang dewasa, ya itu semua bisa kena. Tapi karena saya dokter anak juga ya, dan ini yang banyak terkena pada bayi dan balita. Nah, setiap hari seperti kita ketahui nih, paru-paru kita ini bekerja dengan sangat keras menghadapi berbagai macam, terutama yang sangat marak adalah polusi. Kita tahu bahwa di Indonesia itu ranking pertama nih ya di Asia Tenggara nih. Ada virus dan bakteri juga, lagi maraknya juga, asap rokok, debu, dan sebagainya. Nah, kematian terkait paru-paru aja, total kematiannya itu di tahun 2020 itu sampai 78.000. Jadi bisa dibayangkan bagaimana paru-paru kita itu bekerja keras menghadapi berbagai macam polutan masuk ke dalam paru-paru. Next. Nah, seberapa serius penyakit pneumonia ini? Indonesia ini salah satu dari 10 negara dengan kematian bayi tertinggi di tahun 2015 nih datanya, dan 17% diantaranya diakibatkan oleh pneumonia. Kita nggak bisa bayangin ya 17% itu seberapa. Nah, kita bisa tahu bahwa satu balita meninggal setiap 2-3 jam diakibatkan oleh pneumonia di tahun 2015. Next. Nah, apa sih sebabnya pneumonia? Nah, pneumonia ini kan seperti tadi saya sebut ya, pneumonia adalah radang dari paru-paru. 50% penyebab utamanya adalah
Streptococcus pneumoniae, atau penyebab utamanya adalah bakteri. Nah, bakteri yang mana? 50%-nya adalah Streptococcus pneumoniae. Tetapi dia bukan penyebab tunggal. Ada lagi 20%. Berikutnya adalah Haemophilus influenza tipe B. Dan sisanya juga bisa disebabkan oleh virus, oleh jamur, dan yang lain-lain. Oke. Nah, siapa aja yang beresiko terkena pneumonia? 81% kematian pada pneumonia itu terjadi pada anak di bawah 2 tahun. Resiko terjadi lebih tinggi pada bayi, balita, dan pada lansia. Tetapi pada anak, remaja, dewasa, dan siapa aja bisa terkena pneumonia ini. Next. Kenapa pada bayi, pada balita, pada lansia itu lebih tinggi resikonya? Nah, kalau pada bayi dan balita itu karena antibodi yang berasal dari ibu itu sudah turun. Sistem imunnya belum matang. Dan ada di manakah kolonisasi dari bakteri tadi? Kolonisasinya ada di hidung. Kita tahu ya, kadang-kadang kalau bayi kan lahir lucu. Jadi orang dewasa tuh sering banget tuh cium-cium. Ya, padahal kumannya ini sebenarnya memang ada di hidung orang dewasa. Nah, tapi pada orang dewasa itu daya tahannya sudah kuat. Jadi pada dewasa mungkin tidak menimbulkan gejala. Sedangkan pada bayi antibodinya belum bagus. Kadang belum ada bahkan kalau belum divaksinasi. Nah, begitu kita cium-cium si bayi, dia bisa terkena nih si pneumonia ini. Next. Nah, transmisi penyakit pneumokokus itu bagaimana? Nomor satu, kita tahu bahwa kolonisasinya itu ada di hidung. Kolonisasi itu adalah kumannya ada di mana? Kumannya ini ada di hidung. Nah, apabila kumannya ini menyebar ke individu lain ataupun ada di anak, misalnya dia kena ke bayi misalnya ya. Apabila dia menginfeksi mukosa yang terkena ada di paru-paru, maka dia akan menyebabkan infeksi paru-paru atau yang tadi kita bahas dari tadi ya, yaitu infeksi paru-paru, pneumonia. Apabila kuman pneumokokus ini kena pada telinga, yaitu telinga tengah, maka dia akan menimbulkan otitis media atau infeksi telinga tengah. Nah, apabila antibodinya belum bagus, dia akan menyebabkan infeksi berat atau bakteremia kita sebutnya. Yang akan berakibat pada sepsis atau apabila si pneumokokus ini menempel pada selaput otak, maka akan menimbulkan meningitis. Nah, apabila kuman ini terus menyebar, kita berikan antibiotik dan sebagainya, dia akan menyebabkan resistensi antibiotik. Ya, tapi ini sudah lanjut yang ini. Yang paling sering dia akan menyebabkan infeksi paru-paru dan menyebabkan otitis media atau infeksi telinga tengah. Oke. Nah, jadi ingat ya, adanya di hidung. Hidung. Ya, nah, bagaimana cara penyebaran pneumokokus? Nah, nomor satu, karena dia adanya di hidung, maka transmisinya atau penularannya bisa terjadi melalui bersin, batuk, ataupun bicara, ataupun kontak langsung seperti mencium bayi, mencium balita. Dia bisa terjadi transmisi dari kuman pneumokokus ini. Next. Nah, apa sih tanda-tanda dari pneumonia? Nah, tanda-tanda dari pneumonia adalah sama seperti tanda-tanda dari peradangan paru. Nomor satu, gejalanya sama seperti radang paru-paru ya, karena dia memang terjadinya peradangan. Demam, napas yang cepat, nyeri dada, batuk adalah tanda-tanda utama dari pneumonia. Next. Bagaimana bila terjadi infeksinya di telinga tengah? Demam selalu ada karena demam adalah tanda utama dari inflamasi. Apabila dia terkena di telinga, apabila kita pegang telinganya dari sisi luar, maka anak akan merasa nyeri telinganya. Karena gendang telinganya bengkak dan apabila kita lihat ke sisi dalam, dia akan memerah. Kemudian kadang-kadang juga ditemukan keluarnya cairan dari telinga. Apabila dia kemudian berlanjut penyakitnya, anak akan terlihat lebih mengantuk karena infeksinya memberat. Next. Apabila terjadi meningitis atau radang selaput otak, maka bisa didapatkan kaku pada leher. Ya, ini gejala yang paling khas. Demam seperti tadi ya, demam adalah tanda-tanda inflamasi. Jadi demam pasti ada. Sakit kepala karena selaput kepalanya, selaput otaknya itu sedang terjadi peradangan. Anak tampak kebingungan, kemudian karena sakit sekali terutama di daerah frontal, jadi dia kayak kalau misalnya kena cahaya itu dia merasa tidak nyaman si anak ya, atau kita sebut dengan fotofobia. Apabila sudah berlanjut, meningitis bisa disertai juga dengan kejang, yaitu gejala yang paling khas dari meningitis. Next. Nah,
Komplikasi ini nanti sebenarnya akan kita bahas di terakhir. Tetapi komplikasi dari penyakit pneumokokus ini adalah komplikasi dari penyakit-penyakit yang tadi. Apabila terjadi pneumonia, maka anak akan mengalami otitis media. Otitis media maka akan terjadi gangguan pendengaran. Kejang hidrosefalus merupakan gangguan dari meningitis, retardasi mental, gangguan perilaku, gangguan belajar, itu semua adalah gangguan dari gangguan dari meningitis. Gangguan motorik, kelumpuhan, itu semua gangguan dari meningitis ya, komplikasi dari meningitis. Bahkan kematian. Kematian ini apabila terjadi infeksi yang berat, maka semua dapat berakibat dengan kematian. Oke, next. Nah, setelah kita bahas berbagai macam akibat dari pneumonia, kita harus tahu jadi pneumonia ini bagaimana cara mendeteksinya. Nomor satu, kita mesti lihat ya, jadi pneumonia ini adalah radang pada paru. Nomor satu, pernapasannya akan lebih cepat. Jadi kita harus tahu batasan frekuensi napas yang normal. Nah, pada anak-anak berbeda-beda. Semakin kecil si anak, napas akan semakin cepat. Tetapi pada saat demam, napas juga akan meningkat frekuensinya. Nah, pada anak lebih kecil di bawah 2 bulan, apabila napasnya di atas 60 itu sudah cepat. Jadi harus segera ke rumah sakit. Kemudian sampai 1 tahun masih di atas 50 dan 1 sampai 5 tahun di atas 30, 40 itu sudah termasuk cepat. Kemudian ada tarikan pada dinding dada. Apabila kita lihat ya di daerah leher atau napas cuping hidung, hidungnya kembang kempis, atau apabila Bunda di rumah punya alat untuk ukur saturasi di bawah 95 harus segera ke rumah sakit. Semua yang berhubungan dengan sesak napas itu adalah gejala dari pneumonia. Next. Nah, yang mana nih prioritasnya Bunda nih di rumah? Tas bermerek, sepatu bermerek, gadget, makan sama teman, atau kesehatan si kecil? Next. Kemudian tentunya kita mau mencegah, mengobati, atau melindungi ya. Mencegah kita bisa dengan memberikan imunisasi, mengobati, membawa ke dokter, dan melindungi dengan menyediakan lingkungan yang sehat. Next. Nah, kita dapat mencegah pneumonia ini, kita start dengan diri sendiri, anak-anak, dan keluarga. Berikan makanan yang teratur, yang bergizi dari segi kuantitas dan kualitas, agar dapat melawan penyakit. Melawan kuman, jangan lupa nih, sering cuci tangan, ya. Walaupun udah bukan COVID lagi, tetapi pneumonia masih ada. Jaga kebersihan rumah, jangan lupa buka jendela ya, jangan merokok di dalam rumah, dan jangan lupa berikan imunisasi vaksinasi sesuai dengan anjuran IDAI untuk memproduksi antibodi. Next. Nah, cegah pneumonia dapat dilakukan dengan imunisasi nih. Imunisasi ini sudah terbukti aman untuk mencegah penyakit menular yang spesifik. Ya, dan ini sangat sebanding dengan resiko yang ditimbulkan dari pneumonia itu sendiri, dan imunisasi merupakan hak setiap anak ya. Itu sangat dibutuhkan. Next. Next. Sebentar ya dok, ini agak nge-lag, PPT-nya belum berubah slide-nya. Ya. Setelah ini kalau nggak salah ada gambaran dari rekomendasi IDAI. Oke, ini imunisasi PCV ya. Imunisasi PCV itu sudah terbukti dia dapat menurunkan angka kejadian dari infeksi pneumonia ya. Dan yang berikutnya dia baik secara horizontal, jadi baik dari anak ke dewasa maupun dari dewasa ke anak, pemberian vaksinasi dari PCV. Nah, kapan pemberiannya nih? Berikutnya akan ditampilkan di slide. Di umur berapa aja sih pemberian vaksinasi PCV? Nah, pemberiannya adalah diberikan sebenarnya idealnya 3 dosis plus 1 booster, yaitu diberikan di usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, serta diberikan booster di usia 12-15 bulan. Nah, ini yang ideal. Tetapi kalau misalnya ada juga yang diberikan, misalnya 2 bulan belum diberikan, di 3 bulan pun nggak ada masalah nih Bunda.
Yang jelas pemberiannya itu minimal diberikan selang 2 bulan. Jadi misalnya di 2 bulan belum diberikan, 3 bulan nggak ada masalah Bunda. 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan juga nggak jadi masalah ya. Next. Nah, ini jadwal pemberiannya. Ya, jadi kita bisa berikan, ini jadwal yang diberikan oleh IDAI. Dia bisa diberikan di 2, 4, 6, kemudian di booster di usia 12 sampai 15 bulan. Tetapi yang penting adalah di jadwal selang 2 bulan. Tapi ada jadwal catch up-nya yang tadi saya bilang. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau misalnya ternyata 2 sampai 6 bulan belum diberikan, juga jangan khawatir. Di usia 7 bulan sampai 12 bulan masih bisa diberikan dengan interval 1 bulan. Ya, mungkin paling ideal tentunya dari 2 sampai 6 bulan sudah diberikan. Tapi kalau misalnya belum pun 7 sampai 12 masih bisa diberikan. Anak usia 12 sampai 24 bulan juga masih bisa diberikan, tetapi dengan intervalnya 2 bulan. Dan apabila ada anak dengan kondisi medis khusus, ya misalnya nanti akan ada kondisi medisnya yang seperti apa aja, di usia 5 sampai 18 tahun tetap harus diberikan tambahan untuk mencegah penularan pneumokokus ini. Dewasa pun masih tetap diberikan, tapi dewasa itu selain dapat PCV yang dosis 13 ini ada lagi tambahannya nanti, ya. Next. Nah, ini contoh anak dengan kondisi medis khusus ya, penyakit jantung bawaan, penyakit paru kronik, diabetes mellitus, cochlear implant ya, anak dengan hemoglobinopati dan imunokompromis. Nah, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum vaksinasi? 1, baca tentang vaksinasi apa yang akan diterima, tulis pertanyaannya ya, kemudian catat imunisasi apa yang didapat anak, dan siap-siap untuk saat anak mendapatkan kunjungan, karena anak pasti sudah deg-degan sekali, nggak cuma orang tuanya tapi anaknya juga sudah deg-degan sekali. Next. Nah, Bunda dapat memberikan cairan manis kalau misalnya ada kasih ASI, kemudian kasih tahu si anak, siapin hatinya ya sebelum anak mendapatkan imunisasi, bawa mainan kesukaannya, alihkan perhatiannya, besarkan hatinya, dan tunjukkan dukungan sebelum dan sesudah berikan suntikan pada anak. Nah, dosisnya kenapa 3+1? Karena jadwal ini sudah direkomendasikan oleh IDAI, kemudian sudah dilakukan dengan dukungan penelitian yang dilakukan oleh BPOM serta dari produsen, serta mempertimbangkan jadwal yang terbaik yang sudah didukung oleh beberapa studi. Nah, kenapa harus ada booster? Jadi dosis utama mungkin tidak dapat memberikan perlindungan yang cukup. Walaupun dari penelitian sebenarnya dia udah cukup. Tetapi dengan tambahan booster yang di usia 12-15 bulan, itu dia meningkatkan imunitas sampai jangkanya lebih panjang. Walaupun yang awal mungkin udah cukup tinggi. Tetapi dengan pemberian booster yang di 1-15 tahun, dia memberikan perlindungan yang cukup panjang. Jadi memang yang di usia 1-15 bulan itu, dia memberikan perlindungan lebih panjang dan tentunya meningkatkan imunitas juga. Jadi dia lebih lama pemberiannya ya. Nah, apakah vaksin PCV memungkinkan jika diberikan dengan vaksin lain? Ya, jadi dia tidak hanya dapat diberikan sendiri. Jadi pada saat kunjungan dia boleh diberikan dengan vaksin DPT, boleh diberikan dengan vaksin hepatitis B, boleh dirapel dengan campak, boleh dirapel dengan cacar air ya. Pokoknya dia boleh diberikan dengan vaksin lain di kaki yang satunya tentunya. Jangan khawatir. Nah, apakah vaksin dapat menyebabkan efek samping? Semua vaksinasi dapat menyebabkan efek samping, tapi tentunya efek sampingnya biasanya ringan ya. Jadi efek sampingnya itu seperti misalnya bengkak ya bisa-bisa aja, misalnya bengkak di tempat suntikan, tapi umumnya sih aman-aman saja. Atau kalau misalnya demam, bisa sih bisa, karena namanya menimbulkan antibodi ya. Kadang-kadang pada saat badan membentuk antibodi, tentunya bisa terjadi tuh yang namanya anget ya. Tetapi umumnya ringan, bukan yang demam tinggi seperti vaksin-vaksin zaman dulu. Tetapi bisa sih bisa aja. Tetapi ini karena sudah jangka panjang ya penelitiannya, rata-rata aman vaksinnya. Nah, apakah vaksin PCV dapat bekerja dengan efektif? Walaupun vaksinnya signifikan menurunkan penyakit, ya, apakah dia artinya gini, apakah benar-benar habis divaksin ini tidak bisa kena lagi nih sama sekali?
Bisa sih bisa, tetapi yang namanya badan sudah mengenal, oh vaksin pneumonia tuh seperti ini. Jadi walaupun ada kuman Streptococcus pneumoniae misalnya masuk ya, itu kalau kumannya kebetulan ganas tetap bisa kena pneumonia, tetapi dia tidak seberat kalau dia belum pernah divaksin gitu. Tetapi kalau misalnya dia belum pernah divaksin sama sekali, biasanya berat bisa sampai menyebabkan kematian. Tetapi bisa juga sama sekali tidak terkena. Nah, kalaupun dia misalnya sampai terkena karena kumannya ganas, kenanya ringan biasanya. Gitu. Tapi ada juga yang sama sekali tidak terkena. Nah, pada kondisi apa PCV tidak boleh diberikan? Nah, yang pasti kalau hanya demam-demam ringan itu vaksin boleh diberikan. Tetapi kalau dia demam tinggi berarti kan badannya sedang tidak fit ya. Nah, kalau pada kondisi yang badan tidak fit, pada anak sakit itu tidak boleh diberikan. Jadi, pada saat anak sedang demam di atas 38, kita tidak memberikan vaksinasi. Atau pada saat kondisi anak satu udah pernah divaksin, kemudian alergi, timbul alergi yang berat seperti anafilaktik shock dan sebagainya, itu kita tidak berikan. Atau juga sudah pernah divaksin dengan vaksin DPT misalnya ya, kemudian ternyata alergi yang hebat, alergi yang anafilaktik shock dan sebagainya, itu kita tidak boleh berikan. Tetapi kalau hanya menimbulkan alergi atau reaksi ringan seperti demam atau bengkak pada tempat suntikan, itu bukan kontraindikasi. Atau batuk pilek deh ya, batuk pilek tuh paling sering ditanyakan. Anak saya sedang pilek atau sedang batuk-batuk ringan, boleh divaksin nggak? Boleh, tidak ada masalah. Nah, jadi lebih baik kita mencegah dibanding mengobati ya Bunda ya. Segera konsultasikan untuk jadwal apakah sudah atau belum divaksin pneumonia supaya terhindar dari penyakit pneumonia. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Marisa atas penjelasannya yang sangat jelas, detail gitu ya, dan tentunya menambah ilmu kita pada pagi hari ini. Dokter, selanjutnya kita akan masuk ya dok ke sesi tanya jawab. Jadi sudah banyak sekali nih yang masuk di kolom chat Zoom. Saya akan bacakan satu persatu supaya Dokter Marisa bisa menjawab dengan uh, lengkap gitu ya. Yang pertama pertanyaannya dari Ibu Denik Purwandari. Ini jauh nih dok, dari Semarang. Kata beliau, apa perbedaan pneumonia dan TBC dokter? Apakah keduanya bisa dicegah dan dengan imunisasi? Anak dengan status gizi kurang, apakah lebih beresiko terkena pneumonia dokter? Oke, Mohon dijawab dokter. terima kasih banyak nih Bu dari Semarang ya, jauh-jauh. Oke, jadi beda banget nih Bu. TBC dengan pneumonia itu nomor satu kumannya berbeda. Yang satu sama-sama radang paru, tetapi kalau pneumonia tadi 50% diakibatkan oleh Streptococcus pneumoniae, bisa juga diakibatkan oleh Haemophilus influenza tipe B atau virus dan jamur atau penyakit yang lain ya. Nah, kalau TBC itu disebabkan oleh kuman TBC, Mycobacterium tuberculosis. Jadi nomor satu yang pasti kumannya berbeda. Nah, peradangan yang diakibatkan juga berbeda. Kalau pneumonia dia akut, kalau TBC biasanya dia kronis. Kalau pneumonia itu kenanya pasti di paru-paru. Jadi dia pneumonia itu adalah radang paru. Sedangkan kalau TBC itu tidak harus di paru-paru. Paling sering di paru-paru yang kita tahu, tetapi dia bisa di tulang, dia bisa di otak, kumannya ya, kumannya bisa di tulang, bisa di otak, bisa di perut, bisa di mana-mana. Tapi memang yang paling terkenal TBC paru. Nah, dua-duanya bisa dicegah dengan imunisasi. Tetapi imunisasinya berbeda. Kalau dia pneumonia, imunisasinya imunisasi pneumonia. Kalau dia TBC, imunisasinya BCG. Jadi imunisasi BCG itu dilakukan di usia 1 bulan di awal. Kalau imunisasi pneumonia dimulai dari usia 2 bulan. Jadi berbeda. Gejalanya juga berbeda. Pada pneumonia, gejalanya adalah peradangan paru, dimulai dengan demam, demamnya akut, jadi biasanya 1-2 hari demam, disertai dengan sesak napas, napasnya cepat, napas cuping hidung, retraksi. Kalau TBC berbeda, biasanya kalau pada bayi dan anak, dia tidak dengan sesak napas itu pada fase yang lanjut, biasanya berat badannya tidak naik, kemudian susah makan ya, nafsu makannya menurun. Kemudian kalau pada fase lanjut baru muncul tuh demam dan sebagainya. Nah, bayi atau anak-anak dengan gizi kurang tentunya beresiko memang. Nah, tetapi pada kuman TBC
biasanya karena sulit makan, jadi nafsu makannya menurun dan sebagainya, itu justru seringkali menjadi penyebab gizi kurang. Maka dari itu pada anak-anak dengan gizi kurang seringkali itu menjadi screening dicari ada tidaknya TBC. Nah, kalau pada pneumonia itu akut, jadi dia demam disertai dengan biasanya batuk pilek dulu, baru kita screening pneumonia. Jadi memang berbeda, tapi dua-duanya bisa dicegah dengan imunisasi. Terima kasih banyak Bu, semoga jelas ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Marisa. Semoga jelas ya Bu. Jadi itu dua penyakit yang berbeda ya Dokter ya. Jadi tata laksana juga berbeda. Kemudian saya lanjut ya Dok ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Santi. Mohon izin bertanya Dok, bagaimana membedakan anak dengan pneumonia dan batuk pilek biasa? Soalnya anak saya sering batuk pilek. Terima kasih. Oke. Nah, ini bagus nih. Jadi memang apalagi anak-anak balita ya, hampir kayaknya mungkin sebulan sekali nih kena batuk pilek. Nah, batuk pilek bisa menjadi pintu masuk pneumonia. Pertama-tama biasanya kolonisasi itu di tenggorokan, batuk pilek dulu. Apabila batuk pilek dia tubuhnya tidak berhasil mengisolasi, dia bisa turun menjadi pneumonia. Nomor satu tergantung kumannya tentunya. Nah, pneumonia itu radangnya penyakit paru bagian bawah, jadi infeksi pernapasan bagian bawah. Sedangkan batuk pilek biasa infeksi pernapasan atas atau yang disebut dengan ISPA. Ya, nah pada ISPA itu tidak disertai dengan sesak napas, jadi tidak ada tuh yang disebut dengan retraksi, tarikan-tarikan gitu ya, nggak ada. Napas cuping hidung itu bukan pneumonia. Napas cepat ya itu miliknya pneumonia. Tapi kalau batuk pilek biasa itu batuk pilek biasa, artinya tidak ada retraksi, tidak ada napas cuping hidung, tidak ada desaturasi, penurunan saturasi, itu batuk pilek biasa. Jadi kalau misalnya anaknya lagi batuk pilek, boleh dicek nih, ada nggak retraksinya, ada nggak napas cuping hidung, saturasinya bagaimana gitu ya. Kalau udah mulai kok napasnya cepat, kok hidungnya mulai kembang kempis, kok kayaknya sesak napas, nah itu takutnya menjadi radangnya turun nih ke paru-paru, segera coba cari ke dokter gitu. Baik, terima kasih dokter. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ibu Safira. Dok, anak saya 8 bulan, sudah pernah suntik PCV dosis 1 di 2 bulan, dosis 2 di 3 bulan, dosis ketiga. Baiknya di usia berapa bulan ya dok untuk dosis ketiganya? Nah, dosis pertamanya di? Dosis pertama, dosis 1 di 2 bulan dok, di usia 2 bulan. Kemudian dosis keduanya di usia 3 bulan. Lalu dosis ketiganya baiknya di usia berapa? Sekarang usia berapa? Usianya 8 bulan dokter. Sekarang usianya 8 bulan, oke. Nah, mungkin paling baik sih sekarang diberikan dosis ketiga ya, kalau bisa di catch up sekarang nih diberikan Bu dosis ketiganya, sehingga dapat dilakukan pemberian booster di atas usia 1 tahun Bu. Baik, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok, dengan Ibu Nurul Istana. Mohon izin bertanya dok, terkait vaksin booster, apabila di range usia yang tadi dokter sarankan di usia 1 sampai 1,5 tahun terlewat, apakah bisa dilakukan untuk usia setelah itu? Kebetulan anak saya sudah di usia 5,5 tahun. Masih bisa Bu, jadi untuk boosternya saja masih boleh diberikan. Satu kali pemberian booster, masih boleh diberikan. Jadi masih bisa diberikan ya dok ya? Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Banyak sekali nih dokter yang semangat banget bertanya soal pneumonia ini ya. Jadi saya sampai bingung untuk membacakan pertanyaannya. Saya izin untuk pilih sebentar ya dok. Ini dari Ibu Vina dari Surabaya dokter. Dok, saya diinfo memiliki pneumonia saat akan lahiran dan menurun pada anak saya. Tapi saya sama sekali nggak merasa ada gejala. Waktu usia anak saya 9 bulan, pneumonia saya kambuh. Saat ini anak saya usianya 31 bulan. Pertanyaannya yang pertama, apakah ada vaksinasi tambahan untuk saya dan anak demi menghindari agar nggak kambuh lagi, dokter? Kemudian yang kedua, asupan makanan apakah yang akan berdampak khusus agar menjaga supaya pneumonia tidak kambuh pada anak mungkin ya dok ini? Terima kasih dok. Jadi ibunya waktu mau lahiran pneumonia? Betul dok. Terus anaknya mengalami pneumonia? Pneumonia juga setelah lahiran. Pneumonia neonatal maksudnya? Sepertinya ya dok, karena di sini tidak dijelaskan sih dok. Ya. Kemudian saat ini anaknya usianya 31 bulan dok.
31 bulan. Oke. Nah, nomor satu vaksinasi sih Bu. Ya, jadi vaksinasinya harus lengkap karena pneumonia itu penyakit menular. Dia bukan penyakit yang diturunkan sebenarnya Bu. Jadi bukan penyakit seperti penyakit bawaan begitu. Jadi dia selama daya tahannya bagus, mestinya dia tidak kambuh-kambuh gitu. Jadi begitu dia sembuh, mestinya dia bagus. Dia terkait dengan imunitas. Nomor satu bukan apa vaksinasinya. Nomor satu vaksinasinya harus lengkap. Jadi kalau bisa diberikan sesuai jadwal IDAI 3 kali+1. Kemudian nomor dua benar makanannya harus dijaga kualitas dan kuantitas. Jumlah makannya harus bagus, ASI-nya kalau bisa diberikan sampai 6 bulan eksklusif, kemudian dilanjutkan dengan empasi ya. Nah, sekarang sudah 31 bulan. Berarti makanannya harus sesuai. Jadi, untuk tumbuh kembangnya harus bagus ditambah dengan sayur dan buah harus sesuai. Kalau misalnya kalau anak-anak umur segitu biasanya picky eater ya. Nah, pada saat anaknya picky eater mungkin harus dibantu dengan multivitamin Bu. Jadi multivitaminnya juga harus dicukupkan. Kayak vitamin C, zinc itu jangan terlewat supaya mukosa-mukosanya dan antibodinya itu cukup kuat untuk melawan apabila kuman masuk. Nah, yang ketiga adalah menjaga apabila di lingkungannya, apabila misalnya ada kakaknya lagi batuk pilek, nah kalau bisa dipisah dulu. Karena paling sering kalau bayi-bayi itu terkena dari lingkungan, yang paling sering tuh orang-orang di sekitarnya. Misalnya nih, ada kakaknya lagi batuk pilek, kemudian dicium-cium, nah itu paling sering deh dia kenanya tuh sebenarnya dari situ sih, bukan diturunkan sebenarnya. Jadi bukan kambuh karena waktu hamil ya, ibunya lagi sakit, sebenarnya bukan. Dia paling sering terkena dari lingkungan kalau pneumonia. Itu. Baik, yang paling penting imunisasi dan nutrisi ya dokter ya, yang paling penting untuk bayi. Kemudian saya lanjut, ini sebenarnya tidak bernama dok, tapi pertanyaannya cukup bagus ya. Ini bertanya tentang dok, anak saya sebelumnya sudah pernah ranap, diagnosanya pneumonia. Apakah bisa kambuh lagi saat anak saya flu dan batuk? Karena anak saya sekarang agak sering ada lendir di pangkal hidung dan belum bisa mengeluarkan seperti kita orang dewasa. Saya khawatir akan kambuh kembali. Bagaimana cara penanganannya dok? Oke, nah kadang-kadang pasca pneumonia itu paru-parunya lebih sensitif ya. Jadi karena dia pernah terinfeksi, si paru-paru itu karena habis infeksi jadi dia kayak ada lendir. Tetapi sebenarnya pneumonia-nya itu sendiri sudah selesai. Tetapi jadi hiperreaktif. Jadi kalau ada kuman masuk kayak batuknya tuh sedikit berlebihan. Ya, sama seperti waktu infeksi COVID kemarin. Kayaknya jadi batuk pilek sedikit jadi sedikit berlendir, batuk pilek sedikit atau mungkin salah makan ya, jadi sedikit berlendir gitu ya. Nah, pada anak-anak yang lebih kecil memang dia belum bisa mengeluarkan dahak ya, dia belum bisa mengeluarkan. Kadang bisa dibantu dengan nebulizer atau inhalasi. Coba meminta bantuan dokternya, kalau memang diperiksa memang di paru-parunya ada lendir, mungkin ibu bisa bantu dengan fisioterapi atau nebulizer. Itu mungkin bisa membantu sih agar si kecil. Karena memang anak-anak yang lebih kecil dia belum bisa mengeluarkan dahaknya. Kadang-kadang fisioterapi dan nebulizer itu bisa membantu. Tapi tentunya harus dilihat ya, ada infeksi atau tidak. Kalau memang ada infeksi, infeksi harus diatasi. Tapi kalau hanya hipersensitif dari paru, biasanya membantu nebulizer dan fisioterapi. Baik, jadi kita perlu bantuan dokter ya dok untuk memikirkan apakah itu infeksi atau non infeksi. Berhubung tadi dokter sudah bahas nebulisasi, ini ada pertanyaan menarik nih dok dari Ibu Wahyu. Dok izin tanya, kapan kita harus kasih obat atau bawa anak ke dokter ketika sedang sakit? Dan apakah nebulasi bisa menyembuhkan batuk? Dan kapan anak bisa diberikan nebulisasi? Karena kan memang sering banget ya dok di setting-setting IGD ini banyak orang tua yang bertanya gitu ya, apakah perlu dikasih obat gitu ya? Terus kemudian perlu nggak ya nebulasi kalau misalnya anaknya batuk pilek seperti itu dok? Oke, jadi kapan harus dikasih obat? Oke, seperti kita tahu sebenarnya batuk itu adalah reaksi tubuh ya untuk mengeluarkan zat asing di dalam saluran napas. Nah, tetapi kalau dalam konteks dia infeksi, artinya lendirnya itu dia memang akan produksi terus karena sedang ada infeksi. Nah, apabila batuk pileknya hanya sedikit, baru awal ya, dan tidak mengganggu, bunda di rumah tidak kasih obat nggak ada masalah. Tetapi kalau dia sudah mulai mengganggu, dalam hal tidur terganggu, makan terganggu, mungkin butuh bantuan obat supaya si anak tidak terganggu.
Nomor dua, apabila batuk pileknya memanjang, jadi udah 7 hari tetap batuk, terus kita mesti pikirkan mungkin ini bukan alergi nih, mungkin ada infeksi. Dan apabila dia infeksi virus, mestinya 7-10 hari dia sudah sembuh dengan sendirinya. Apabila 7-10 hari masih belum sembuh, mungkin ayah bunda di rumah bisa bawa ke dokter untuk diperiksa, takutnya ada infeksi yang lebih serius dari hanya sekedar virus. Nomor tiga, apabila batuk pilek disertai demam. Batuk pilek disertai demam dan sudah lebih dari 3 hari, takutnya ada infeksi yang lain nih. Apakah infeksinya bakteri dan sebagainya, itu mungkin bisa diperiksakan. Nomor 4, apabila batuk pilek demam disertai dengan tanda-tanda sesak, sebaiknya diperiksakan ke dokter. Itu nomor 1 untuk pemberian obat. Nah, berikutnya kapan diperlukan nebulisasi? Sebenarnya nebulisasi itu dipakai untuk mengeluarkan lendir dari paru-paru. Ya, jadi apabila kita sudah periksakan pada anak yang belum pernah dinebulisasi, diperiksa paru-parunya memang berlendir, itu dibantu dengan nebulisasi untuk mengeluarkan lendir yang ada di paru-paru. Tetapi pada kondisi lain, satu, si anak sudah pernah didiagnosis misalnya ada asma atau hiperaktif bronkus, dan memang sudah pernah dinebulisasi, sudah diresepkan oleh dokter, oke nanti kali kalau memang batuk seperti ini lagi boleh dipakai nebulisasi, boleh dilakukan di rumah. Tapi untuk yang belum pernah dilakukan nebulisasi, mungkin sebaiknya menunggu arahan dari dokter gitu. Terima kasih dokter. Penjelasannya sangat jelas ya. Jadi sudah bisa kita lihat bahwa nebulisasi sangat tergantung dengan kondisi ya dok. Kemudian saya lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Siti Nurhayati. Dok, anak saya sudah terkena pneumonia meskipun sudah vaksin PCV 3 kali dan booster. Apakah pneumonia bisa sembuh total dok? Soalnya terakhir USG, mungkin ronsen torak maksudnya dia, masih ada bercak di paru-paru. Oke. Nah, sebenarnya pneumonia itu nomor 1 bisa dikarenakan Streptococcus pneumoniae seperti yang sudah divaksin, tapi bisa juga diakibatkan oleh kuman yang lain. Mungkin anak ibu terkenanya bukan karena Streptococcus pneumoniae, tapi bisa juga dikarenakan oleh kuman yang lain. Jadi walaupun sudah dikasih vaksinasi 3 kali, tetapi masih bisa terkena pneumonia. Bisa juga dikarenakan oleh virus ataupun bakteri yang lain. Atau bisa juga terkena dengan si kuman yang sama, tetapi efeknya lebih ringan. Jadi seperti yang tadi ya, walaupun sudah divaksin masih bisa kena, tetapi dia lebih ringan. Kemudian pneumonia sendiri bisa sembuh, Bu, tetapi Ibu jangan keburu-buru ronsen. Karena ronsen atau bercak di paru itu hilangnya tidak cepat. Jadi Ibu pokoknya jangan, aduh pengen buru-buru hilang, tenang aja. Nanti ronsennya lagi 1 tahun gitu ya. Tapi bercaknya akan hilang, tenang aja. Tapi nggak usah buru-buru, tenang-tenang aja ya. Nah, pneumonia itu sendiri sebenarnya adalah diagnosis klinis. Jadi kalau memang secara klinis dia sudah tidak ada retraksi, cuping hidungnya sudah tidak ada, napasnya juga sudah normal, secara laboratorium sudah normal, ibu tenang, berarti udah aman. Nanti kalau kita mau evaluasi ronsen berikutnya tahun depan misalnya, atau minimal paling dekat 6 bulan berikutnya gitu. Jadi nggak usah buru-buru untuk gambaran ronsennya, karena memang dia sedikit lebih lama, dia paling belakang berubahnya gitu. Tapi bisa sembuh, tenang aja. Pneumonia itu sesuatu yang bisa sembuh, bukan yang berdampak scar dan sebagainya. Kecuali pneumonia lobaris ya, itu sedikit lebih berat gitu. Tapi bukan bronkopneumonia seperti yang kita bahas hari ini. Baik, terima kasih dokter. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ini dari Bapak Fidel Yulianza. Ini dok, izin bertanya, apakah bisa pneumonia bisa berpengaruh pada janin saat ibu hamil dok? Jikalaupun pengaruhnya, dampaknya apa yang akan terjadi pada janin? Berarti terkenanya pada saat ibunya hamil ya? Betul dok. Oke. Bisa berdampak apabila ibunya terkenanya cukup berat. Dan terutama apabila biasanya pada trimester ketiga. Nah, apabila
ibu sedang hamil kemudian infeksi yang berat, biasanya kalau cuman murni pneumonia saja Bu, biasanya aman karena dia terlokalisir hanya di paru-paru. Bagaimana dia bisa mempengaruhi ke janin apabila infeksinya ini dia keluar dari paru-paru seperti yang tadi di slide-slide awal, dia menyebabkan bakteremia kemudian sepsis. Nah, pada saat kondisi bakteremia atau sepsis, itu kumannya keluar dari paru-paru masuk ke dalam darah. Nah, pada saat dia masuk ke dalam darah, itu dia berputar di dalam darah, bisa menyebar ke yang lain-lain, seperti misalnya masuk ke otak, masuk ke yang lain-lain, termasuk masuk ke janin apabila sedang hamil. Nah, pada saat itu dia menimbulkan infeksi neonatal namanya. Jadi bayinya keluar dalam keadaan infeksi. Jadi mungkin kadang-kadang pernah dengar ya, bayi lahir, wah infeksi nih bayinya. Nah, itu salah satu kondisi yang diakibatkan apabila seorang ibu sedang mengandung tapi terkena infeksi. Nah, salah satunya itu. Jadi bayi bisa lahir dengan kondisi infeksi gitu. Tapi kalau infeksinya infeksi pneumonia ringan, artinya hanya murni di paru-paru, umumnya sih aman-aman saja. Baik, terima kasih dokter. Semoga jelas ya Bu. Kemudian saya lanjut ke Ibu Danik Purwandari. Bagaimana pemenuhan gizi anak bila kena pneumonia agar pemulihan lebih cepat, Dok? Dan apa yang harus dilakukan untuk memperkuat daya tubuh anak selain pemberian imunisasi? Oke. Kalau sedang terkena pneumonia berarti TKTP Bu, tinggi kalori, tinggi protein karena kita harus meningkatkan imunitasnya. Jadi makannya harus bagus yang pasti dan pada kondisi ini rada susah ya Bu karena si anak yang sedang terkena infeksi itu biasanya nafsu makannya turun udah pasti. Tetapi ya tetap kita harus usahakan supaya dia mau makan, kemudian dengan gizi seimbang tentunya tetap dengan dibantu dengan vitamin supaya nafsu makannya tetap ada. Terus pemilihan mungkin gizinya, jadi mungkin proteinnya dicukupkan, sayur dicukupkan, karbohidrat sedikit diturunkan, nggak ada masalah gitu. Baik, mungkin bisa ditambahkan ya dok, contoh makannya seperti apa yang tinggi protein seperti itu. Tinggi protein, jadi mungkin kita milihnya jangan, kan dia makannya pasti sedikit ya, lagi tidak mau makan dengan jumlah yang banyak. Mungkin snacknya dikurangin, jadi dia pasti pengennya makan makanan yang manis-manis, mungkin kita kurangin, tetapi kita berikan makanan utama yang lebih banyak gitu. Jadi makanan proteinnya dinaikkan, kemudian balance food sih lebih ke makanan utama, tetapi mungkin snack-snacknya dikurangin. Kemudian makan tetap 3 kali plus 2 snack ya seperti biasa. Tetapi kalau si anak tuh ngemil terus-terusan, otomatis makanan utamanya berkurang gitu. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ini dari Ibu Damayanti. Apakah anak yang terkena sinus akan lebih cepat pneumonia masuk ke dalam tubuhnya dok? Oke, sinus. Sinus merupakan salah satu penyulit. Ya, sinus salah satu penyulit. Nah, kalau si anak memiliki sinusitis, bagaimanapun juga ada kuman, ya ada kuman di daerah sinus maksilarisnya. Belum tentu dia menjadi pneumonia. Kalau misalnya si anak punya daya tahan tubuh yang baik, berarti dia bisa melokalisir. Jadi belum tentu dia jadi pneumonia. Kalau asma ya, kalau anak dengan asma memiliki sinusitis, maka asmanya akan sering kambuh. Tetapi kalau pneumonia tidak. Jadi selama sinusitisnya bisa diatasi, bisa dikontrol, dia tidak beresiko untuk menjadi pneumonia. Tetapi tetap sinusitisnya harus diatasi. Tapi kalau anak dengan asma memiliki sinusitis, ya dia merupakan satu penyulit yang akan bolak-balik kekambuhannya akan lebih sering. Gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Saya izin lanjut dari pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ibu Tati. Dokter, anakku sudah 12 tahun, itu belum vaksin, apakah boleh vaksin lagi? Dokter? 12 tahun belum vaksin, boleh kok divaksin, tapi hanya 1 kali pemberiannya. Jadi 1 dosis ya dok? Baik. Kemudian mungkin ini saya izin bertanya, dari setting IGD ya dok, ini sering banget pertanyaan dari ayah bunda gitu ya, bertanya kalau misalnya atau ada orang di keluarganya yang sedang merokok gitu, ada ayahnya merokok gitu, apakah akan meningkatkan resiko terjadi pneumonia. Nah, bagaimana sebenarnya prosesnya dari rokok itu sampai bisa terjadi pneumonia, dokter? Ini sering banget sebenarnya ditanyakan dengan ayah bunda gitu ya di setting IGD kalau anaknya udah terkena pneumonia. Oke. Jadi pada
pada saat orang tuanya merokok, bagaimanapun juga si anak menjadi perokok pasif ya. Nah, perokok pasif ini bagaimanapun juga akan merusak mukosa dari paru-paru sehingga kondisi dari mukosa parunya si anak menjadi tidak intak lagi. Jadi apabila si anak mengalami ada kuman masuk, dia memang menjadi sangat irritable paru-parunya. Nah, dia kekuatan parunya akan berbeda dengan anak yang paru-parunya bagus tentunya. Jadi pada saat dia sudah terjadi inflamasi kronis, pada saat begitu ada infeksi, dia tentunya ini jadi sangat iritatif. Dia menjadi sangat berlendir, dia sangat rentan paru-parunya. Jadi begitu ada kuman atau ada infeksi, paru yang sehat dan paru yang iritatif tadi, ini akan sangat lebih rentan untuk terkena pneumonia dibandingkan dengan paru-paru yang sehat gitu. Begitu juga dengan anak yang paru-parunya sering terkena asap rokok, asma, dengan yang sehat. Nah, anak yang terkena asap rokok ini sangat rentan untuk menjadi asma dibandingkan dengan anak yang tidak terkena asap rokok. Walaupun sama-sama punya resiko untuk menjadi asma, anak yang terkena asap rokok ini sangat rentan untuk menjadi asma. Jadi walaupun faktor resikonya sama, anak yang sering terkena asap rokok memiliki resiko yang lebih tinggi karena paru-parunya itu sering terkena iritan. Jadi dia sudah terjadi inflamasi kronis di paru-paru sehingga begitu kayak salah makan aja sedikit dia langsung ibaratnya seperti ibaratnya ya kayak apa ya dikasih api langsung gitu ya. Jadi udah terjadi inflamasi kronis di paru. Jadi begitu ada kuman dia langsung jadi hipersensitif, dia langsung berlendir. Jadi dia lebih parah paru-parunya karena dia sudah tidak dalam keadaan baik paru-parunya gitu. Jadi karena memang basicnya peradangan ya dok, jadi parunya akan lebih iritatif sehingga mudah terkena infeksi. Gitu ya, dok. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Bu Dewi Ajeng. Nah, dok, untuk aktivitas fisik yang disarankan untuk bayi yang belum bisa berjalan seperti apa dok? Mengingat kualitas udara kan juga kurang bagus untuk saat ini. Aktivitas fisik untuk bayi yang belum bisa berjalan sesuai stimulasi tumbuh kembang sesuai usianya. Jadi kalau misalnya anak usia 4 bulan misalnya tengkurap terlentang diranjang ya. Kalau untuk anak usia 5 bulan latihan tengkurap terlentang dan duduk. Mungkin usia 6-7 bulan merangkak ya, itu udah termasuk untuk aktivitas fisik si anak. 9 bulan berdiri, merambat ya, itu aktivitas fisiknya. Baik, sesuai usia berarti ya dok ya. Baik, dokter sebenarnya masih banyak nih pertanyaan untuk dokter gitu ya pada kolom chat Zoom. Namun memang waktu kita sangat singkat ya dok. Jadi sehingga mungkin saya izin untuk menutup acara kita ya sebelum saya kembalikan ke Mbak Vina. Mungkin untuk Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan untuk Dokter Marisa bisa konsultasi langsung ya dok ke Dokter Marisa ya. Ya, jadi bisa bertanya langsung dan berdiskusi langsung dengan Dokter Marisa. Baik, terima kasih banyak Dokter Marisa untuk penjelasannya yang begitu detail, terus kemudian beliau sangat interaktif gitu ya, terus semangat banget ya menjawab semua pertanyaan ayah dan bunda sekalian. Baik, saya sebagai moderator mohon izin, mohon maaf apabila ada kesalahan sama-sama memoderatori acara pada sesi pagi kita kali ini. Saya izin kembalikan acara berikut untuk kembali ke Mbak Vina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Marisa dan juga Dokter Maya ya yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa nih dan tentunya sangat bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah supaya jauh lebih aware lagi tentang pneumonia yang sebenarnya dapat menjadi ancaman serius pada balita dan juga anak-anak. Oke, ini akan aku umumkan ya untuk pertanyaan terbaik. Ini aku sudah buka kolom chat untuk pemenangnya. Aku ambil dari 3 orang yang akan mendapatkan merchandise dari RSI Abina Medica. Yang pertama ada Wahyu Budi Triana. Kemudian ada Bunda Nurul Istina. Dan yang ketiga adalah Bunda Siti Nurhayati. Oke, boleh dikontak ke marketing RSI Abina Medica atau customer care untuk klaim hadiahnya ya. Oke, sebelum aku akhiri sesi webinar pada hari ini, boleh dong untuk semua peserta kita open cam untuk sesi dokumentasi bersama-sama.
Enggak. Mas Adi. Yuk kita open cam dulu sebentar ya. Oke, kita screenshot dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak seluruh bunda yang sudah hadir dan juga dokter yang sudah berpartisipasi pada webinar kali ini. Saya Vina oleh Syahrani, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar RSI Abina Medika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.